Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan Hari Minggu Biasa yang kedua. Kita diundang oleh Tuhan untuk kembali menyadari betapa besar kasih dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Ia tak pernah sedetik pun meninggalkan kita, akan tetapi kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada Allah yang berkenan pada Allah. Kami memuji-Nya, kami mengagumi-Nya, kami menyembah-Nya. Kami memuliakan Dia.
Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberikan diri kepada kami. Semoga kami menyambutnya dengan gembira, sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui berbagai macam anugerah yang dinyatakannya kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluk. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa.
Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. memanggil kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan
untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup kita, mulai dari lahir sampai hari ini, adakah dari kita yang tidak pernah menghadapi yang namanya permasalahan? Adakah di antara kita yang tidak punya masalah? Bebas dari segala persoalan dalam hidup, isinya senyum, bahagia terus. Ada? Yo, kita pernah tahu ada orang yang nggak pernah sedih menurut kita. Setiap kali ketemu kita itu senyum. Tapi apakah kita pernah tahu bahwa isi di balik hatinya itu sedang remuk redam dengan penuh derai mata, bahkan meneteskan darah. Saking beratnya masalah yang sedang dihadapi. Dan kita semua dengan serempak, dengan sama mengatakan tidak ada yang tidak punya masalah dalam hidup ini. Entah masalah itu besar, entah masalah itu kecil, entah masalah itu sederhana, atau masalah itu rumit, atau masalah itu begitu kompleks. Tapi kita semua tentu pernah mengalami hal tersebut. Baik di dalam komunitas hidup kita, baik dalam keluarga kita, baik di lingkungan pekerjaan kita, di setiap lingkungan karya pelayanan kita, dimanapun tempat, kita pasti pernah menghadapi yang namanya masalah. Tapi kalau kita menyadari lebih dalam, kenapa masalah ini muncul? Kenapa kita dihadapkan pada persoalan itu? Apa yang menjadi dasar dari semuanya itu? Ternyata permasalahan itu muncul ketika Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Ketika Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, permasalahan itu mulai muncul dan kita mulai sibuk di dalamnya dan kita larut di dalamnya sehingga semuanya menjadi berantakan. Dan gambaran itu diperlihatkan dengan jelas dalam bacaan Injil ketika pesta perkawinan di Kana.
Segala sesuatunya sudah disediakan dengan baik. Namanya orang pesta itu pasti menyediakan segala sesuatunya dengan baik. Anda pernah punya gawe, kalau dalam bahasa kita gawe, ya. Pasti disediakan dengan baik, sudah dipikirkan dengan matang, dengan sungguh-sungguh. Tanggalnya berapa, nanti siapa yang harus ini, siapa yang itu, siapa yang ini, nanti bagaimana kalau manten pestanya bagaimana, resepsinya bagaimana, makanannya bagaimana, nanti seragamnya bagaimana. Seragam ini penting. Seragamnya bagaimana dan sebagainya. Itu satu hal yang lupa seringkali. Undangannya bagaimana, ya satu hal yang lupa seringkali. Tuhan di mana? Dan ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, maka yang terjadi adalah permasalahan mulai muncul. Pesta perkawinan di Kana memperlihatkan bagaimana dalam hidup manusia itu muncullah permasalahan-permasalahan. Persoalan-persoalan dalam hidup ini mulai muncul ketika Tuhan tidak ada di dalamnya. Tetapi semuanya itu akan selesai ketika Tuhan hadir. Ketika Tuhan ada di dalamnya, maka semuanya akan selesai. Tanpa pernah kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dan itulah yang terjadi. Kita berpikir keras untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidup kita tanpa pernah melibatkan Tuhan. Yang terjadi tambah runyam. Yang terjadi tambah kompleks, yang terjadi tambah sulit. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan dan mengikuti segala apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka segala persoalan dalam hidup kita menjadi selesai tanpa pernah kita duga bagaimana cara menyelesaikannya. Dan itu bisa kita lihat dalam bacaan Injil hari ini ketika mereka kehabisan anggur. Sudah bingung kemana harus mencari anggur dalam jumlah yang banyak untuk para tamu undangan. Betapa malunya mereka ketika mereka tidak mendapatkan anggur untuk tamu undangan mereka. Dan disitulah Tuhan hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup kita. Tuhan hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perkawinan di Kana. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada pelayan-pelayan itu, dan dikatakan juga kepada kita, apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Apa yang diminta Yesus kepada kita, perbuatlah itu. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Dan ini bukan sesuatu yang gampang ternyata untuk kita lakukan. Meskipun kita menyebut diri kita murid Tuhan, tapi tidak mudah bagi kita untuk melaksanakan apa yang dilakukan dan dikehendaki oleh Tuhan. Tidak mudah. Maka mari kita belajar untuk mendengarkan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita seperti yang dilakukan oleh para pelayan. Ketika para pelayan itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka permasalahan dalam hidup yang sedang dialami oleh keluarga itu selesai dengan sendirinya. Karena Tuhan memberikan penyelesaian yang jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita kehendaki. Mereka hanya butuh anggur. Tidak dikatakan butuh anggur yang paling enak, tidak. Mereka butuh anggur. Anggur jelek pun tidak masalah, yang penting anggur. Karena seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi dengan jelas, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyelesaikan segalanya dengan
begitu luar biasa. Ia tidak hanya memberikan penyelesaian itu separuh-separuh. Ia tidak hanya menyelesaikan itu dengan biasa-biasa saja. Tapi ia memberikan yang terbaik untuk permasalahan hidup kita. Dan pemberian diri yang terbaik dari Tuhan adalah dirinya sendiri. Permasalahan hidup yang paling pelik yang kita hadapi adalah terpisahnya kita dari Allah karena dosa. Yang membuat kita tak akan dapat bersatu dengan Allah karena dosa. Maka untuk menyelesaikan permasalahan hidup ini, Tuhan memberikan dirinya sendiri, anggur yang manis yang ia berikan kepada kita untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup ini. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, maukah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kalau kita mau, maka mari kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan. Isilah tempayan itu dengan air. Siapa tempayan itu? Diri kita. Diri kita ini adalah tempayan-tempayan itu. Diri kita ini adalah tempat di mana air itu akan diubah menjadi anggur. Maka isilah diri kita dengan air itu. Dan setelah kita mengisi diri kita dengan air itu, bawalah kepada Tuhan. Agar Tuhan mengubah, agar Tuhan mengganti air itu dengan anggur yang manis. Sehingga anggur itu dapat dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya bagi Anda dan saya, maukah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan mengisi diri kita dengan air seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Ataukah kita mau membiarkan tempayan itu kosong atau mengisinya dengan hal-hal yang lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan? Tetapi Tuhan memanggil Anda dan saya untuk mengisi tempayan itu dengan air, sehingga tempayan itu akan diubah isinya dari air menjadi anggur yang akan dinikmati oleh banyak orang dalam hidup ini. Tuhan menghendaki itu, tetapi semuanya tergantung dari Anda dan saya. Tuhan jelas memanggil kita untuk melakukan apa yang dikehendaki, yaitu mengisi tempayan itu dengan air, sehingga tempayan itu terisi dengan air penuh dan diubah oleh Tuhan agar dapat dirasakan oleh banyak orang ketika ia diubah menjadi anggur. Melalui apa? Melalui sikap, perbuatan, teladan hidup kita sebagai murid-muridnya, hingga banyak orang akan terbantu untuk merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.